Kalau karir kamu sekarang stuck di posisi yang sama dan udah lama di posisi tersebut, let's say kamu di posisi kepala atau manajer, kamu harus dengerin video ini. Saya akan bagikan pengalaman, sharing, bagaimana untuk loncat karir. Jadi kalau kamu sekarang masih stabil di posisi kamu sekarang, ya it's okay. Salary-nya bagus atau gajinya bagus, tapi sudah berapa tahun ini, 2 tahun atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun masih stuck di situ, kamu perlu lihat video ini. Saya Dr. Bobet, saya Direktur Rumah Sakit, sudah 10 tahun saya di bidang rumah sakit, di bidang kesehatan ini. Saya akan sharekan pengalaman saya bagaimana agar kita dapat loncat karir dari posisi manajer sampai ke Direktur Rumah Sakit. Saya jadi Direktur Rumah Sakit di usia kurang lebih 26 tahun, 26 tahun, masih tergolong sangat muda di posisi puncak ya. Di posisi puncak seorang direktur rumah sakit di sebuah rumah sakit, saat itu masih Rumah Sakit Ibu dan Anak di Pamulang, Tangerang Selatan. Sebelumnya saya masuk di perusahaan itu, di rumah sakit itu sebagai manajer medis. Jadi masuk manajer medis kurang lebih 1 tahun, kemudian diangkat menjadi direktur rumah sakit. Ya tentu saja kalau kamu ngikutin pathway atau tahapan-tahapan dari posisi staff, kemudian naik ke kepala, kemudian naik ke manajer, kemudian naik ke wakil direktur atau ke posisi puncak di direktur, mungkin kamu membutuhkan waktu ya setidaknya 5 tahun. 5 tahun atau 10 tahun jika kamu kurang berprestasi ya. Kalau kamu memang berprestasi, kemudian ada celah di sana, why not ambil posisi itu? Ya pada kenyataannya di dunia kerja itu tidak ada ewo pekewu atau tidak enakan. Ya karir kamu akan suram, tapi jangan juga terlalu vulgar untuk menginjak temanmu atau menyikut temanmu. Let's say kita tidak punya perasaan sebagai profesional. Itu yang saya lakukan. Jadi saat itu di sebuah rumah sakit tersebut, ketika masih menjabat manajer, nah kebetulan itu direktur saya saat itu saya nilai itu kapabilitas atau kompetensinya itu masih kurang. Saya bisa bilang seperti itu. Ya mungkin karena usia, mungkin karena pengalaman, mungkin karena pendidikan juga yang mungkin tidak di-upgrade dan sebagainya, maka saya bisa bilang kompetensinya itu kurang. Celah itu kemudian terjadi ketika suatu saat itu ada konflik atau ada masalah. Nah saat itu ada masalah, terjadi tidak ada growth atau pertumbuhan, kemudian kami dikumpulkan semua di rapat PT pemilik dari rumah sakit tersebut. Nah satu momen itu adalah ketika direktur itu menyampaikan sesuatu, saya diminta untuk memberikan pendapat. Karena kebetulan stuck atau mungkin jawabannya kurang maksimal yang diberikan oleh direktur tersebut, ya tanpa untuk niat menjatuhkan pandangan saya berikan saat itu. Oh tidak dok, menurut saya begini dan begitu yang kebetulan bertolak belakang. Nah kesempatan atau opportunity ini ya kalian harus ambil. Kita tidak bermaksud untuk menjelekan atau menjatuhkan dia, posisi atasan kita, tetapi kita hanya memberikan kompetensi terbaik kita untuk perusahaan tersebut. Ketika sudah selesai, dok, apakah setelah itu ada perasaan tidak enak karena kesannya menjatuhkan atau merendahkan pendapat atasan kita? Ya, mungkin ada karena itu sangat manusiawi. Tetapi jika kamu seorang profesional, ketika kamu bekerja di suatu tempat, itu yang memang harus kamu lakukan untuk mencapai karir kamu yang maksimal, peningkatan karir yang maksimal. Jika memang kamu betah dengan ketidakenakan tersebut, misalkan, oh ya sudahlah, saya karena tidak enak kepada atasan, ya sudah mengikuti saja ya selamanya karirmu akan seperti itu. Jadi pada dasarnya karirmu stuck atau tidak itu salahmu sendiri. Ya, itu sangat penting sekali. Maka yang pertama harus dibuang adalah tidak enakan atau ewu pekewu dalam hal tertentu. Jangan terlalu juga vulgar untuk kita injak sana, jilat atas, injak bawah, itu pun sangat tidak baik sekali ya. Yang kedua adalah kita harus mengupgrade diri, mengupgrade kompetensi kita itu harus diupgrade selayaknya seorang yang memang bisa 2 atau 3 langkah ke depan. Jika tidak di-upgrade, ya percuma saja. Apa bedanya kamu dengan pegawai lain? Tidak ada manfaatnya untuk perusahaan itu untuk memberikan posisi yang lebih tinggi. Kita dihargai, dinilai untuk mencapai di posisi tertentu berdasarkan benefit, impact apa yang kita berikan, kemudian perusahaan atau rumah sakit itu rasakan
Nah, itulah yang dihargai sebagai posisi tertentu. Semakin tinggi jabatannya tentu saja, semakin besar tanggung jawabnya. Itu diimpakan dengan salary yang menyesuaikan, yang lebih besar. Ketika menjadi direktur, saat itu pertama kali saya digaji 17 juta kurang lebih di tahun 2017, 2016, 2017 kurang, 2014, 2015 itu saya jadi direktur rumah sakit. Karirnya memang bisa dibilang cepat ya, karena tadi ya kita tidak bisa pakai perasaan atau tepuguhan kalau bahasa Sunda, atau pekeu di bahasa Jawanya, ketika ingin mencapai karir tertentu. Opportunity atau kesempatan itu untuk dalam tanda kutip menggeser atasan kamu, itu saya pikir di setiap tempat atau di setiap perusahaan atau di setiap rumah sakit, setiap karir kalian itu akan datang. Nah, itu tergantung kalian mau ngambil opportunity itu sebagai apa? Sebagai ketidakenakan atau sebagai peluang untuk menaiki tangga karir selanjutnya. Tidak mungkin kalian akan menjadi direktur baru tanpa dalam tanda kutip menyingkirkan direktur yang lama. Ya, kecuali memang ada posisi baru, posisi jabatan baru di tempat rumah sakit kalian itu. Yang ketiga, yang harus selanjutnya adalah based on pemilik kalian atau PT kalian ini melihatnya bagaimana, kedekatan, profesionalitas, atau karena memang kekeluargaan saja. Ya, kalau misalkan di luar berdasarkan penilaian profesionalitas, misalkan berdasarkan karena kenal atau keluarga, ya mending kamu pindah. Itu tidak ada peluang di sana, karena dia akan memilih siapa yang keluarganya dia. Kalau kalian keluarganya dia, ya otomatis itu sudah akan terpilih secara walaupun kalian itu tidak berkompeten, kalian tidak punya pengalaman, ya akan terpilih. Kecuali memang berdasarkan profesionalitas, maka ditunjukkanlah saja. Tidak mungkin atasan atau PT atau pemilik rumah sakit tersebut tahu kalau kalian tidak menunjukkan. Mereka bukan dukun yang saya yakin tidak punya bahasa kebatinan. Oh, saya bisa, mereka akan bisa menilai kita itu tanpa kita menunjukkan, tanpa kita show something. It doesn't make sense. Itu tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Itu yang bisa saya share. Terima kasih dan semoga sukses.